Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mempelajari materi matriks. Untuk itu, kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas di materi matriks. Yang akan kita bahas di materi matriks yang pertama yaitu terkait operasi matriks, kesamaan matriks, determinan dan inverse matriks. Di operasi matriks nanti kita akan bahas jumlah dan selisih matriks, perkalian matriks, dan transpose matriks. Nah, di kesamaan matriks nanti kita akan membahas tentang kesamaan matriks, dan terakhir di determinan dan inverse matriks kita akan bahas yang ordonya adalah 2 kali 2 gitu ya. Nanti untuk ordo yang 3 kali 3 Ibu bedakan di video berikutnya. Oke, kita langsung masuk aja. Apa itu matriks? Jadi, matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Lantas, yang mana baris, yang mana kolom? Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman, yang mana baris, yang mana kolom. Nah, ini ada ke sini itu merupakan baris, ke bawah itu merupakan kolom. Nah, 0, 1, 0, 0, 0 ini merupakan baris ke-1, 4, 2, 2, 0, 0 merupakan baris kedua, 2, 4, 2, 0, 0 merupakan baris ketiga, 1, 1, 2, 0, 0 merupakan baris keempat, 0, 0, 1, 2, 1 merupakan baris kelima. Kemudian yang mana kolom? 0, 4, 2, 1, 0, nah ini merupakan kolom yang pertama. 1, 2, 4, 1, 0 ini merupakan kolom kedua. 0, 2, 2, 2, 1 ini merupakan kolom ketiga. 0, 0, 0, 0, 2 ini merupakan kolom keempat. 0, 0, 0, 0, 1 ini merupakan kolom kelima. Jadi ini yang dimaksud dengan baris dan kolom. Kemudian di sini kita masuk kepada operasi matriks. Di sini Ibu sudah memiliki dua matriks jika A sama dengan A, B, C, D. Jadi ini adalah matriks A, ada A, B, C, D. Dan matriks B ada P, Q, R, S. Maka yang pertama, ketika ada soal jumlah dan selisih, maka teman-teman di sini harus diperhatikan posisi. Artinya, kalau di sini ordonya adalah 2 kali 2, maka di sini juga harus 2 kali 2, harus sama. Nggak boleh kalau di sini ordonya 3 kali 3, di sini 2 kali 3. Karena jumlah dan selisih ini terkait posisi teman-teman. Gitu ya, jadi tinggal nanti kita sesuaikan. Berarti kan A ini posisinya sama dengan P, nanti tinggal dijumlah seperti itu. Nah, yang kedua ada perkalian dua buah matriks, di mana nanti perkaliannya adalah oke, di sini Ibu tandain akan ada baris dikali kolom, gitu ya. Di mana nanti akan jadinya A kali P ditambah B kali R. Kemudian C kali P ditambah D kali R. A kali Q ditambah B kali S. C kali Q ditambah D kali S. Nanti ini tuh harus sama ya teman-teman ya. Nah, ini harus sama nih nanti nih. Gitu ya. Pokoknya harus sama. Angka pun nanti kalau disubstitusi ini harus sama. Kemudian di sini ada I sama dengan 1001. Ini adalah matriks identitas teman-teman. Di mana disebutnya matriks satuan atau identitas sehingga A dikali I sama dengan I kali A sama dengan A. Gitu ya. Nanti akan ada soal yang bentuknya identitas seperti ini. Kemudian, yang terakhir itu adalah transpose, di mana ada suatu matriks ketika dia ditranspose, maka hasilnya seperti ini. Ada A, B, C, D, maka seperti jadinya A, C, B, D. Jadi, transpose itu adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi, seperti itu ya. Oke, kita masuk dengan contoh yang pertama. Di sini telah ada contoh jumlah dan selisih, di mana di sini akan terkait dengan posisi. Nah, di sini kan posisi dari A itu sama dengan P, gitu ya. Kemudian B sama dengan Q, gitu ya. C sama dengan R, kemudian D sama dengan S. Sehingga ketika Ibu memiliki contoh soal, diketahui matriks A
sama dengan 1, 5, 6, dan negatif 3, dan B sama dengan 3, 4, negatif 2, dan 5, maka di sini yang pertama kita akan menentukan matriks A ditambah B, gitu ya. Nah, ditambah B, ada matriks A ditambah B. Berarti kan, oke, sebentar. Berarti kan di sini 1, oke, posisinya sama dengan apa? 3. Berarti tinggal 1 ditambah 3. Nanti berapa? Di sini 4, gitu ya. Kemudian 5 ditambah 4, 9. 6 ditambah negatif 2, yaitu 4. Negatif 3 ditambah 5, yaitu 2. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian sama halnya dengan pengurangan. Ya, ada matriks A dikurang dengan matriks B. Oke, berarti 1 dikurang 3. Berarti berapa? Negatif 2. Kemudian 5 dikurang 4, yaitu 1. 6 dikurang negatif 2 berarti positif 8, karena negatif kali negatif itu positif. Negatif 3 dikurang 5, utang-utang berarti negatif 8. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke perkalian dua buah matriks, di mana perkalian nanti akan ada yang namanya baris. Nah, ini baris dikali dengan kolom. Nah, kemudian di sini telah ada contoh soal, diketahui matriks A 2, 5, 6, 3 dan matriks B 1, 3, 4, 2. Di mana pertanyaannya adalah A kali B. Maka matriks A dikali matriks B sama dengan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi baris ya kali kolom. Nah, berarti 2 dikali 1 ditambah 5 kali 4 kayak gitu ya. Kemudian ganti kolomnya. 6 kali 1 ditambah 3 kali 4 gitu. Dan seterusnya. 2 kali 3 ditambah 5 kali 2. 6 kali 3 ditambah 3 kali 2. Kemudian saling dijumlahkan. Ya, berarti 2 ditambah 20 dari 5 kali 4 ya. 6 ditambah 12. Kemudian di sini 6 ditambah 10, 18 tambah 6, maka matriksnya dari A dikali B adalah 22, 16, 18, dan 24. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian transpos, di mana transpos itu adalah mengubah kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, seperti ini ya teman-teman ya bentuknya. Kemudian di sini teman-teman ada soal. Diketahui matriks A 1, 3, 6, negatif 4, 7, 0, 5, 9, negatif 3. Maka A transposnya berapa gitu ya. Nah, A transposnya berarti yang baris ini kita jadikan ke bawah jadi kolom ya. Ada soal seperti ini. Berarti A transposnya menjadi 1 negatif 4 5 3 7 9 6 0 negatif 3. Jadi barisnya jadi kolom gitu. Kemudian ada contoh soal lagi. Diketahui matriks A 1 5 7 9 4 3. Maka A transposnya adalah kita ganti baris jadi kolom. Berarti jadi 1 7 4 5, 9, 3. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Kemudian kita masuk kepada kesamaan matriks. Di mana kesamaan matriks ini adalah dua buah matriks dikatakan sama jika ordo dan unsur-unsur yang seletaknya sama. Gitu ya. Ketika ibu punya di sini adalah matriks A, B, C, D, maka dia akan sama dengan PQRS. Artinya ketika di sini dia ordonya juga 2 kali 2, maka di sini juga harus 2 kali 2. Maka kita dapat ambil kesimpulan, di sini kan berarti letak A sejajar dengan P. Maka di sini A sama dengan P, artinya nanti nilai A itu sama dengan nilai P. Kemudian di sini B sama dengan apa? Sama dengan Q, berarti B nanti akan senilai dengan Q. Kemudian C di sini akan senilai dengan R. Ya, kemudian di sini D akan senilai dengan S. Jadi seperti itu ya, yang disebut dengan kesamaan matriks. Kemudian di sini ibu punya contoh soal dari kesamaan matriks. Diketahui matriks K adalah A, 2, 3, 5, 4, B. 8, 3C, 11. Dan matriks L
6, 2, 3, 5, 4, 2A, 8, 4B, 11. Jika K sama dengan L, nah di sini artinya kesamaan matriks nih. Maka nilai C-nya berapa? Nah, kita jawab. Mana nih yang menjadikan info? Nah, kita bisa lihat nih di sini. Ini kan A. Kemudian sejajar dengan apa? Di sini kan, berarti ini adalah jawabannya untuk mencari nilai A. Info pertama. Berarti nilainya, oke, di sini kan kita dapat katakan bahwasannya matriks K sama dengan matriks L gitu ya. Nah, di sini kita punya informasi A itu sama dengan 6. Mana lagi nih yang bisa kita dapat jadikan informasi? Di sini kan ya, B-nya. B-nya sama dengan apa? Oh, B-nya sama dengan 2A. Berarti B sama dengan 2 kali A. A-nya kita substitusikan 6. Berarti 2 kali 6. Berapa 2 kali 6? 12. Yang mana lagi yang kita jadikan informasi? Oh, ternyata di sini ada teman-teman. Ini berarti kan senilai dengan yang tengah-tengah juga ya. Berarti 3C sama dengan 4B. Tadi kan kita sudah dapat nilai B. Berarti 3C sama dengan 4 kali 12. 4 kali 12 yaitu 48. Maka dari itu C-nya sama dengan 48 dibagi 3, C-nya sama dengan 16. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nilai C-nya adalah 16. Kemudian kita lanjut kepada determinan dan inverse matrix. Nah, di sini Ibu fokusnya kepada ordo yang 2 kali 2 dulu ya teman-teman ya. Di mana determinan matriks, notasi determinan matriks A adalah determinan A atau seperti ini ya, tandanya mutlak A. Ini disebut namanya determinan juga. Gitu ya, ini juga determinan juga gitu ya teman-teman ya. Di mana nanti rumusnya jika matriks A, B, C, D, maka ketika kita mencari determinan, itu adalah kali silang nih teman-teman. A kali D dikurang B kali C gitu ya. Nah, rumusnya kayak gitu. Kemudian di sini, jika matriks A sama dengan 0, maka matriks A disebut dengan matriks singular. Gitu ya. Jadi nanti matriks determinan, ini determinan matriks A sama dengan 0 itu disebutnya dengan matriks singular. Kemudian, inverse matrix. Nah, notasi inverse matriks A adalah A inverse. Jadi ini jangan teman-teman bacanya A pangkat negatif 1, bukan, tapi A inverse gitu ya. Di mana A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas gitu ya. Kemudian B-nya, jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka A inverse-nya itu adalah 1 per determinan A, jadi dicari dulu nih determinannya, dikali D, negatif B, negatif C, A. Jadi ini nanti ditukar posisinya, kemudian yang B sama C ini ditambahin negatif, gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini Ibu ada yang namanya rumus-rumus tambahan. Ketika teman-teman diminta untuk menentukan determinan A kali B, itu sama aja kayak teman-teman mencari determinan A dikali determinan B gitu ya. Kemudian di sini ada determinan A aksen, itu juga sama kayak determinan A. Dan terakhir adalah determinan A inverse, sama dengan 1 per determinan A. Gitu ya. Oke, sekarang next kita lanjut ke contoh soal determinan ordo 2 kali 2. Di mana contoh soalnya, jika matriks M 2, 3, negatif 1, 5, maka determinannya adalah gitu ya. Oke, sekarang coba kita kerjain. Ya, di mana ketika teman-teman mencari determinan, rumusnya akan menjadi seperti ini ya. A kali D dikurang B kali C. Ini kan A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 1, D-nya 5. Maka ketika A kali D berarti 2 kali 5 gitu. Dikurang 3 kali negatif 1. 2 kali 5 gitu kan. D-nya 2 kali 5. Dikurang B-nya adalah 3 kali negatif 1.
2 kali 5 itu 10, 3 kali negatif 3 itu negatif 3. Jangan lupa, di sini ada pengurangannya. Berarti ini negatif kali negatif positif. Jadi 10 tambah 3 adalah 13. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, di sini ada contoh inverse. Di mana contoh inverse di sini adalah inverse matriks R 2, negatif 3, negatif 2, 4 adalah, oke kita jawab dulu nih. Di mana matriks R-nya ini, kemudian rumus dari mencari inverse adalah R inverse sama dengan 1 per determinan R dikali D negatif B negatif C A. Ini kan A, ya A-nya 2, B-nya negatif 3, C-nya negatif 2, D-nya 4. Berarti kalau misalkan jadi seperti ini, ininya ditukar posisinya gitu ya. Nah, ditukar posisinya ini 4, ini 2. Kemudian ini ditambah negatif. Berarti kalau ditambah negatif, berarti kan negatif kali negatif 3, jadi 3 gitu ya. Negatif dikali negatif 2 jadi 2. Nah, di sini dari mana 8 dikurang 6? Nah, cari dulu nih determinannya. Determinan kan tadi A kali D gitu ya. 2 kali 4, 8. Dikurang gitu ya. B kali C, negatif 3 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif, berarti kan seperti 8 dikurang 6. Yaitu berapa? 2. Nah, maka dari itu di sini 1 per 2 dikali matriks 4, 3, 2, 2. Sampai sini, karena di sini determinannya adalah 1 per 2, maka seluruh yang ada di dalam sini kamu kaliin 1 per 2. Berarti kan 1 per 2 dikali 4 berarti 2 gitu ya. 1 per 2 dikali 3 berarti 3 per 2. 1 per 2 dikali 2 berarti 1. 1 per 2 kali 2 berarti 1. Masih bingung? Kayak gini ya teman-teman ya, berarti ya 1 per 2 dikali 4. Nah, di sini kan seperti 4 bagi 2, ya 2 kan? Gitu. Kemudian 1 per 2 dikali 3. Nah, ini kan nggak bisa dicoret. Jadilah 1 kali 3, 3 per 2, 3 per 2. Lagi, 1 per 2 dikali 2. Ini kan bisa dicoret, jadi 1 gitu ya. Ini sama. Jadi hasilnya adalah 2, 3 per 2, 1, 1. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki latihan soal. Ada 5 latihan soal yang harus kalian jawab dengan baik dan benar. Oke, silakan dikerjakan.